Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norina Badayani dengan NIM 2105111529. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Terkait dengan adanya pernyataan bahwa untuk mempelajari sejarah tidak perlu dihafal, yang penting dapat memahami dan tahu makna di balik suatu peristiwa tersebut. Menurut saya, pernyataan tersebut adalah benar. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan manusia yang memuat tentang kapan, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi. Sebenarnya, dalam mempelajari sejarah itu bukan dengan menghafal, akan tetapi dengan cara memahami, menghayati makna yang terkandung, serta dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peristiwa sejarah. Karena suatu peristiwa sejarah tidak akan terjadi tanpa ada latar belakang yang jelas. Selain itu, mempelajari sejarah dengan cara menghafal menurut saya sangat membosankan dan cenderung monoton. Akan tetapi, ketika kita mempelajari sejarah atau mempelajari suatu peristiwa sejarah, kemudian kita dapat memahami serta dapat mengambil makna yang terkandung di balik peristiwa sejarah tersebut, maka peristiwa tersebut akan mudah untuk kita ingat tanpa harus menghafalnya. Jawaban nomor 2. Sejarah peradaban Islam di Nusantara dan masuknya Islam di Nusantara dibawa oleh para pedagang dari luar yang datang dan singgah di Kepulauan Nusantara, di mana terdapat 4 teori yang menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, yaitu yang pertama, teori Arab menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Arab yang singgah di Nusantara. Yang kedua, teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang dari Gujarat atau India. Yang ketiga, teori Persia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia atau Iran sekarang. Yang keempat, teori Cina menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara dibawa oleh perantau dari Cina. Sejak masuknya Islam ke Nusantara, maka terjadilah proses Islamisasi. Dengan adanya proses Islamisasi tersebut, kemudian terjadilah akulturasi atau perpaduan kebudayaan ketika sebelum masuknya Islam atau pra-Islam dengan setelah masuknya Islam ke Nusantara. Adapun hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara, yaitu yang pertama itu dalam bentuk fisik. Hasil proses akulturasi kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk dalam bentuk fisik dapat dilihat dari seni bangunan seperti masjid dan makam. Lalu seni ukir dan seni pahat seperti motif-motif ukiran. Lalu karya sastra, contohnya kaligrafi. Kemudian dalam bentuk non-fisik, hasil proses akulturasi kebudayaan pra-Islam dan ketika Islam masuk dalam proses non-fisik dapat dilihat pada pola kehidupan seperti kebudayaan pada upacara kelahiran, perkawinan, kematian, dan acara selamatan. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Ulama memang peran yang sangat penting dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam, terutama ketika masuknya Islam dan berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Para ulama memegang peran dominan dengan menyebarkan Islam yang dilakukan dengan cara berdakwah, mendirikan pondok pesantren, dan lain-lain. Sedangkan di lingkungan kerajaan atau dalam kerajaan Islam di Nusantara, para ulama berperan sebagai penasihat raja, penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Nusantara, dan pendakwah. Selanjutnya, jawaban nomor 4. Proses Islamisasi di Pulau Sumatera terjadi sekitar abad ke-7 Masehi, di mana pada saat itu di Pulau Sumatera diperkirakan telah berdiri kerajaan Sriwijaya yang bercorak Hindu-Buddha. Pulau Sumatera disebut sebagai daerah pertama masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini disebabkan oleh posisi Pulau Sumatera yang strategis, yaitu berada tepi Selat Melaka yang merupakan tempat berlabuh para pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Proses Islamisasi di Pulau Sumatera singkatnya terjadi sejak setelah adanya kerajaan Sriwijaya yang kemudian dikembangkan ke wilayah Aceh hingga berdirinya kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia. Jawaban nomor 5. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514. Kesultanan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, sedangkan kemunduran Kesultanan Aceh salah satunya disebabkan oleh perang saudara. Adapun penyebab terjadinya perang saudara pada Kesultanan Aceh yaitu disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kesultanan, di mana mereka menginginkan anak atau pewarisnya masing-masing menduduki kekuasaan tertinggi di Kesultanan Aceh Darussalam. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.